Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Romi. Baiklah, saya menanyakan kabar dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Suryadi. Walaupun berbagai kesibukan kita pada hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan aman dan tanpa halangan. Ya, doa kita bersama. Amin. Amin ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin. Ya. Baiklah Pak. Kemarin kita udah diskusi bersama tentang pertemuan kita kemarin karena kesibukan kita kemarin sama-sama sibuk. Jadi kemarin Bapak mau menanyakan atau mau curhat dengan saya beberapa pertanyaan kemarin. Nah, sekarang kita hari ini menuntaskannya apa yang akan menjadi permasalahan Bapak kemarin. Nah, apakah Bapak tahu rencana pertemuan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak Suryadi, sesuai dengan kesepakatan diskusi kita pada ruang kolaborasi kemarin. Nah, jadi pada hari ini tujuan rencana kita adalah yang pertama yaitu menggali permasalahan yang saya hadapi. Ya, baiklah Pak. Permasalahan apa Pak Romi itu? Bisa jelaskan kepada saya? Ya, terima kasih Pak Suryadi. Atas bantuan tentunya dapat membantu permasalahan saya dalam kasus saya. Nah, selama ini saya dihadapkan ada beberapa tugas tambahan kepada saya yang tentunya membuat saya kewalahan dalam arti menghadapinya sehingga menguras tugas pokok saya, Pak Su. Ya, baik Pak. Jadi Bapak kewalahan lah ya menghadapi permasalahan yang Bapak jalani selama ini. Apalagi tugas kita ini banyak sehingga banyak menumpuk. Selain kita sebagai pengajar untuk murid kita menjalankan tugas-tugas yang lain di luar tugas pokok kita sehari-hari. Baik Pak Romi. Oh ya, permasalahan Bapak banyak tugas tambahan sehingga tugas pokok Bapak tidak maksimal ya, benar? Ya, benar Pak. Ya, kalau boleh saya tahu Pak Romi, tugas-tugas apa saja yang Pak Romi emban selain tugas pokok Bapak selain itu mengajar? Nah, itulah Pak. Jadi dengan Pak Suryadi memberikan suatu pertanyaan. Jadi saya merasa isi dan perasaan saya akan dapat tersalurkan dengan Bapak Suryadi ini. Nah, jadi selain saya wali kelas 6 Pak Suryadi, barangkali Pak Suryadi kelas 6 juga ya? Ya, saya sekarang mengajar di kelas 6, sama seperti Pak Romi. Ya, jadi alhamdulillah Pak, jadi saya kelas 6 ini sudah menginjak kurang lebih 4 tahun ya berturut-turut. Jadi alhamdulillah. Nah, selain wali kelas, saya diberikan tugas tambahan dari kepala sekolah. Tugas tambahan itu pertama, saya sebagai bendahara gaji. Jadi setiap bulan saya itu harus mengoprot gaji pada waktunya ya, sekitar tanggal 20-an lah sudah kita oprot itu. Yang kedua yaitu pengelolaan dana PIP. Pengelolaan dana PIP itu cukup beban juga bagi saya karena memang PIP itu dari SDK cukup banyak Pak Suryadi. Nah, jadi harus kita kelola dengan benar itu. Yang ketiga yaitu pengelolaan koperasi. Nah, jadi saya juga mengelola koperasi. Jadi banyak tugas saya dari situ. Dan yang keempat itu kesiswaan. Jadi kalau ada anak-anak yang barangkali ada bermasalah di sekolah, jadi saya disuruh untuk membimbing atau memberikan motivasi kepada anak-anak itu. Nah, itulah Pak tugas tambahan yang saya tugaskan kepada saya. Jadi keempat tugas tambahan tersebut. Jadi saya merasa kewalahan. Ya itu aja Pak, ada 4.
Ya, berarti sangat banyak sekali tugas Bapak selain mengajar di sekolah, banyak tambah-tambahan lagi di luar belajar Bapak. Nah, sekarang kan misalkan dari skala 1 sampai 10, nah di mana posisi Bapak sekarang berada? Ya. Kalau Pak Suredi tahu mengetahui dari posisi saya. Kalau saya ya mencapai posisi nomor 5 Pak Suryadi. Mengapa Bapak memilih posisi itu nomor 5? Nah, jadi angka 5 dari skala 1 sampai 10. Nah, itu ibaratkan saya di posisi tengah-tengah Pak Suryadi. Jadi saya bingung dalam melaksanakan tugas pokok saya. Nah, itulah saya memilih nomor 5. Ya, baik. Kemudian apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang akan Bapak sampaikan atau tujuan yang akan Bapak inginkan? Apakah ada hambatannya? Ya. Terima kasih Pak Suryadi. Jelas dalam suatu untuk mencapai tujuan tentu ada hambatannya. Jadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi saya adalah yang pertama kurang meminat waktu saya Pak Suryadi. Nah, di sisi lain saya selaku manusia biasa juga tentunya perlu istirahat dan keperluan keluarga. Nah, selain tugas pokok, saya jadi hambatan saya lah yang jadi yang itu tadi tugas tambahan tuh. Nah, jadi saya kurang bisa meminat waktu lah. Jadi saya merasa ada tugas waktu yang bersamaan itu kadang-kadang saya untuk membaginya tuh agak kewalahan Pak Suryadi. Ya. Iya, memang kita sekarang apalagi kita sekarang kan sudah memiliki keluarga. Pasti keluarga kita kan mengharapkan kita juga tentunya gitu untuk rekreasi atau untuk sebagainya atau untuk membantu istri kita ya dalam melaksanakan tugasnya di rumah. Ya, sangat betul Pak Sur. Apa saja rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang akan Bapak inginkan ke depannya gitu? Tentunya rencana saya ke depannya adalah yang pertama saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk mengusulkan rapat. Nah, tentunya untuk diskusi lah tentang permasalahan saya di rapat bersama dengan kepala sekolah, teman sejawat. Tentunya dalam rapat tersebut nanti bagaimana upaya mencari solusi. Nah, solusi untuk yang double job lah seperti saya itu. Nah, itu solusi saya seperti itu. Rencana saya untuk berkoordinasi dan mengajak Bapak Kepala Sekolah rapat beserta dengan Dewan Guru. Itu Pak Suryadi. Iya, berarti kita harus berkolaborasi dengan selain kepala sekolah dengan teman sejawat ya Pak ya? Iya. Benar ya? Nah, apakah ada prioritas untuk Bapak melakukan untuk mencapai tujuan yang akan Bapak inginkan? Prioritas tentunya nanti setelah ulangan rencananya kan jadi prioritas saya tentunya akan strategi saya lah tentunya Pak ya. Prioritas dan strategi saya adalah pertama merencanakan atau membuat program atau meminta waktu saya dengan sebaik-baiknya lah demi pekerjaan yang bisa saya capai dan tugas pokok yang saya ampuh supaya tidak keteteran atau ketinggalan ya, demi tugas tambahan tadi. Nah, selain itu juga saya berupaya kedua tugas atau tugas tambahan itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya Pak Suryadi. Ya, baik Pak. Kemudian kira-kira kapannya Pak Romi untuk melakukan rencana yang Bapak susun itu? Rencana dalam selepas ulangan ini Pak Suryadi. Setelah ulangan ya. Ya, makasih Pak. Kemudian setelah kapan terjadinya melakukan tersebut,
kira-kira adakah strategi yang ingin Bapak lakukan supaya mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Nah, strategi tadi apa yang saya sampaikan awal tadi ya, strategi saya itu merencanakan atau membuat program meminit waktu dengan sebaik-baiknya Pak Suryadi. Oh, dan iya. ya selain itu saya sebagai tugas pokok ya. Ya. Kemudian itu kan meminit waktu yang sebaik mungkin. Kapan kita dalam melakukan pembelajaran kepada murid kita, kapan kita melakukan menyelesaikan tugas yang lain, itu berarti meminit waktu. Nah, apakah ada komitmen Bapak terhadap rencana dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Setiap apa yang kita rencanakan tentunya komitmen saya adalah melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan tugas dan juga tidak mengabaikan tugas tambahan yang lain. Nah, jadi ditugaskan kepada saya demi untuk kepentingan bersamalah untuk memajukan pendidikan. Itu ya Pak. Kemudian siapa saja sih yang dapat membantu Bapak untuk mencapai komitmen Bapak tersebut? Nah, jadi kalau saya sendirian ya jelas saya tidak bisa Pak Suryadi ya. Tentunya yang bisa membantu saya untuk mencapai komitmen saya tersebut. Yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua yaitu rekan sejawat, dan yang ketiga yaitu keluarga yang ada di rumah. Dan dengan bantuan mereka lah tentunya komitmen dia bisa kita laksanakan. Nah, jadi ketiga orang tersebut, kepala sekolah, teman sejawat, dan keluarga. Iya, berarti selain teman-teman kita di sekolah, berarti keluarga kita di rumahnya sangat membantu kita ya Pak? Iya. Ya, terima kasih Pak sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi pengalamannya dalam menghadapi situasi. Nah, kemudian apa yang Bapak rasakan setelah Bapak memberikan suatu permasalahan Bapak kepada saya? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, dengan berbagi permasalahan tentunya saya merasa lega dan mencari jalan keluarnya lah. Jalan keluar dari sahabat atau teman saya itu Pak Suryadi. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini dapat kita lakukan. Nah, semoga permasalahan apapun nanti dapat kita selesaikan bersama-sama. Saya merasa senang dan merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal ke depannya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Romi sudah berbagi kepada saya. Semoga apa yang Bapak harapkan, semoga apa yang Bapak inginkan semuanya tercapai, termasuk tadi komitmen Bapak supaya bagaimana suatu permasalahan itu dapat kita jalani walaupun banyak halangan rintangannya. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.